Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifian Arkan Ansori dari kelas Ref 1B NIM 2014200015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai distilasi atmosferik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa pengertian dari distilasi atmosferik dan bagaimana prinsip kerjanya. Jadi, distilasi atmosferik adalah distilasi yang menggunakan tekanan 1 sampai 1,5 atmosfer. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Setelah minyak mentah keluar dari perut bumi, ia dalam keadaan mentah dan tidak dapat digunakan secara langsung. Dengan cara apapun itu harus disempurnakan untuk membuatnya menjadi produk yang dapat digunakan pada jenis crude oil itu dengan proses penyulingan yang beda untuk mengubahnya menjadi bentuk produk akhir yang bermanfaat. Proses yang pertama adalah dimulai dari crude oil, dari tungku, kemudian dipompa untuk masuk ke heat exchanger, di mana proses tersebut untuk menukar panas dari crude oil tersebut. Setelah itu masuk ke dalam furnace, disuplai di sana sebelum masuk ke kolom distilasi. Di furnace, minyak dipanaskan dan diuapkan untuk menjadi campuran crude oil tersebut. Campuran uap dan cairan kemudian dimasukkan ke bagian bawah kolom. Bagian umpan adalah titik terpanas di kolom distilasi dan dapat mencapai setinggi itu, yaitu 400 derajat Celcius. Suhu inilah yang merubah crude oil menjadi beberapa produk sesuai fraksi titik-titiknya. Hasil dari kolom distilasi mengacu pada persentase relatif masing-masing. Cairan yang memiliki fraksi berat akan tetap di bawah dan cairan yang memiliki fraksi ringan akan menguap naik. Cairan fraksi berat belum tentu selesai dan memerlukan beberapa prosesan lebih lanjut untuk dipompa masuk ke dalam HE dan furnace untuk kemudian masuk ke kolom distilasi kembali. Sedangkan produk yang ringan dipisahkan di N-propana, N-butana, dan isobutana yang sering disebut liquefied petroleum, gas LPG, dan dijual sebagai bahan bakar memasak. Di dalam fraksi-fraksi distilasi itu terdapat berapa C yang dibagi beberapa. Yang pertama adalah refinery gas, yaitu di kisaran C1 sampai C4. Yang kedua adalah gasolin di kisaran C5 sampai C10, nafta C8 sampai C12, kerosin C10 sampai C16, diesel oil pada C14 sampai C20, lubricating oil C20 sampai C50, fuel oil C50 sampai C70, dan bitumen C lebih dari 70. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai singkat cerita bagaimana prinsip kerja dari distilasi atmosferik tersebut. Sekian, saya Revian mengucapkan terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.